Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita mengenai Fathu Mekah, yaitu dari kata lain dari Fathu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Saya mengambil dalam buku sejarah pemikiran dan peradaban Islam, guru besar dan pakar sejarah Islam UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, menjelaskan bahwa peristiwa penting itu bermula dari perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan antara pihak Islam dan kaum kafir Quraisy. Diawali dengan adanya pencekalan atau penangkapan terhadap umat Islam Madinah bersama Nabi Muhammad ketika mereka sedang berziarah ke Ka'bah yang sudah lama tidak mereka datangi. Akhirnya terjadi perjanjian antara pihak Mekah dan pihak Madinah yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Adapun salah satu butir perjanjian tersebut adalah jika orang Mekah pergi ke Madinah, maka pihak Madinah wajib untuk memulangkannya. Sebaliknya, jika orang Madinah datang ke Mekah, maka tidak perlu dipulangkannya ke Madinah. Akan tetapi pada kenyataannya orang Mekah dengan sukarela masuk Islam dan lari ke Madinah sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Nabi mengusir mereka yang dari Mekah dan akhirnya tidak diterima pihak Madinah. Sedangkan apabila mereka kembali ke Mekah, mereka akan dibunuh kaum Quraisy. Maka mereka terpaksa sering mengganggu kafilah-kafilah Quraisy yang datang dari Syam menuju Mekah. Akhirnya pemimpin Mekah Abu Sufyan secara resmi kirim surat kepada Nabi Muhammad selaku kepala negara untuk meniadakan pasal tersebut. Pengaruh perjanjian Hudaybiyah membawa peluang yang sangat besar dalam Islamisasi di luar dua kota suci itu. Pada peristiwa Fathu Mekah, Nabi Muhammad dan sahabatnya berjumlah lebih dari 10.000 orang memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Walaupun ada perlawanan kecil juga, namun tidak berdampak sama sekali. Nabi Muhammad menyerukan kepada mereka untuk berdiam di rumah masing-masing atau berlindung di Ka'bah atau di rumah Abu Sufyan. Mereka dijamin keamanannya dari Allah dan Rasul-Nya. Bukan hanya itu, mereka orang Mekah yang mengusir Nabi Muhammad ke Yatsrib bahkan merencanakan untuk membunuhnya, termasuk Abu Sufyan. Kalah perang dengan Nabi Muhammad, memberikan ampunan kepada masyarakat Mekah dan Abu Sufyan. Penjelasan peristiwa agung yang sungguh luar biasa pentingnya bagi umat Islam ini juga terdapat dalam buku Sirah Nabawiyah dan Syafiyur Rahman Al-Mubarakfuri pada bab khususnya perang dan penaklukan Mekah, yang mana setelah penaklukan terjadi tahap selanjutnya Nabi Muhammad bersama Muhajirin dan Ansor hingga masuk masjid. Beliau menghampiri dan mencium Hajar Aswad, bertawaf, dan kemudian sambil memegang busur menunjuk berhala yang berjumlah 360 itu dengan membacakan surat Al-Isra ayat 81 yang berbunyi Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ketika itu pula berhala-berhala tersebut roboh kemudian masuk ke dalam Ka'bah menghancurkan gambar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang sedang membagi anak panah untuk undian. Setelah itu beliau berpidato panjang di akhir pidato yang mengatakan seperti yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudaranya, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian, pergilah karena kalian orang-orang yang bebas.
Ketika masuk waktu sholat, beliau memerintahkan Bilal untuk azan hingga didengar seluruh masyarakat Mekah dan pasukan dari Madinah saat itu. Nabi Muhammad sejak datang pertama kali hingga 19 hari berada di sana, dan pada hari keduanya kembali berpidato penegasan kepada seluruh umat Islam agar tidak ada lagi pertumpahan darah di Mekah dengan yang sudah suci. Semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dilarang menebang pohon atau tumbuhan, dilarang membawa pergi hasil buruan, dan tidak memungut barang yang jatuh kecuali mengumumkannya. Ketika sudah penaklukan kota Mekah, pula banyak penduduk di sana yang sudah bisa menyadari bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali Islam. Secara berbondong-bondong mereka pun menyatakan masuk dan berkumpul untuk sumpah setia berupa pembayatan melalui Nabi Muhammad yang duduk di sofa, sementara Umar bin Khattab berada di bawah beliau memegang tangan orang yang dibaiat. Mereka menyatakan sumpah setia kepada Nabi Muhammad untuk taat dan untuk menurut sanggupannya. Setelah itu pula pembayatan di kalangan wanita dengan sumpah terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Penaklukan Makkah merupakan hal yang menentukan dan kemenangan yang besar untuk paganisme hingga tuntas di seluruh jazirah Arab. Tahap yang pernah dirintis secara senjata dan perjanjian Hudaybiyah bagi kehidupan Islam benar-benar telah tuntas dan lenyap dengan adanya kemenangan yang nyata ini. Setelah ini dimulailah tahap baru revolusi orang Muslim secara keseluruhan dengan sistem politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama disesuaikan dengan aturan syariat Islam. Mungkin yang dapat saya ceritakan mengenai perjanjian Hudaybiyah yang mengenai Fathu Makkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.